Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ST Agung Sujatmoko. Di sesi kali ini, kita akan membahas 5 mental miskin yang akan membuat seseorang sulit untuk menjadi orang kaya. Mungkin saat ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki mental miskin. Atau barangkali di lingkungan sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang memiliki mental miskin. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita nantinya. Misal kamu punya 9 orang teman, di mana kamu bertemu dengan mereka setiap hari. Jadi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bersikap, dan bahkan apa yang mereka bicarakan akan sangat berpengaruh terhadap diri kamu. Yap, sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasanya, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Ya, mental miskin yang pertama yaitu miskin semangat. Jadi orang yang miskin semangat, diajak diskusi tentang apapun, tetap saja tidak bersemangat. Yang ada padanya hanya malas, dan nggak ada semangatnya. Misal kamu bilang begini kepada orang yang memiliki mental miskin. Bro, saya ingin jadi YouTuber terkenal seperti Atta Halilintar. Pasti orang yang bermental miskin akan menjawab begini. Wah, itu nggak mungkin bro, karena kamu harus begini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasannya. Atau barangkali misal kamu bilang begini, bro, saya ingin jadi pengusaha yang sukses. Yes, pasti orang yang bermental miskin akan menjawab begini. Wah, itu juga nggak mungkin bro, karena itu butuh modal yang sangat besar loh. Pokoknya kita cerita apapun tentang mimpi kita, dia pasti bilang nggak bisa. Mending kamu nyantai sajalah di sini, nggak usah terlalu ambisius lah. Dan kamu harus terima kenyataan yang ada saat ini. Yap. Jadi kamu malah diarahkan untuk menurunkan cita-cita dan mimpi kamu yang hebat, agar sama seperti dia. Yes. Jadi pada orang yang memiliki mental miskin, sebaiknya kamu harus jaga jarak ya. Jadi jika kamu mempunyai mimpi yang hebat, yakinilah dalam jiwa. Jangan mudah terpengaruh dan terus bersemangat untuk mencapainya. Dan yang terpenting, kalian tidak perlu bercerita ya kepada mereka yang bermental miskin. Karena sebenarnya mereka itu hanya membawa energi negatif bagi kamu, ya. Kemudian mental miskin yang kedua adalah miskin karakter. Jadi orang yang miskin karakter adalah orang yang suka bohong, banyak omong doang, suka bikin janji ini, bikin janji itu, tapi sebenarnya dia tidak berbuat apa-apa. Jadi orang yang miskin karakter hanya banyak omong, tapi tidak punya integritas. Mereka hanya bikin janji, dan janji. Tapi realisasinya tidak ada, alias palsu semuanya. Jadi bagi orang yang memiliki mental ini, sebaiknya harus kita jauhi juga ya. Kemudian mental miskin yang ketiga adalah miskin kebijaksanaan. Orang pintar adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan orang bijaksana, selain tahu apa yang harus dilakukan, dia juga tahu kapan harus melakukan itu. Sehingga orang yang miskin kebijaksanaan, mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak tahu kapan harus melakukan itu. Bisa dipahami ya? Saya kasih contoh saja ya, agar teman-teman lebih jelas. Jadi orang-orang yang miskin kebijaksanaan, tiap kali mereka bertemu dengan orang lain, sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya saja, ngajak chit-chat, ngalor, ngidul, nggak jelas. Sering menceritakan kesedihannya, sering menceritakan kegagalannya, ngomongin orang lain, gosip, serta hal-hal yang tidak penting lainnya.
Jadi cerita hal-hal yang tidak penting sebaiknya jangan dilakukan ya tiap kali kita bertemu dengan teman-teman kita. Karena kita tahu kita harus terus mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan kita. Jadi saya tegaskan sekali lagi, orang yang bijak akan tahu mana hal yang tidak penting, sehingga dia tidak akan melakukan hal itu saat bertemu dengan orang lain. Kemudian mental miskin yang keempat adalah miskin kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan miskin kebiasaan adalah golongan orang-orang yang memiliki dan selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh-contoh kebiasaan buruk banyak sekali ya. Misalnya saja saya kasih contoh. Para karyawan yang habis absen di pagi hari merokok dulu di lantai bawah, rileks dulu dengan teman-temannya. Atau barangkali bagi kaum wanita, ngegosip dulu dengan geng-geng mereka. Contoh lain lagi, para mahasiswa yang sering nitip absen, karena barangkali mereka berpikir dosennya tidak pernah cek absen ya. Yes, teman-teman bisa berikan contoh kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya ya, banyak sekali. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Memang ya, untuk membentuk kebiasaan yang baik, sangat dibutuhkan support serta lingkungan yang mendukung. Tapi jika kita tidak bisa mendapatkan itu, ya cobalah teman-teman untuk mendekati orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik. Karena orang-orang yang sukses secara umum pasti akan memiliki kebiasaan yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak sukses. Jadi, untuk menjadi orang sukses sebenarnya tidak susah ya. Mulailah dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kamu menjadi lebih baik. Oke? Kemudian mental miskin yang kelima adalah miskin attitude. Jadi orang yang miskin attitude akan menerima segala sesuatu dengan sikap negatif. Jadi jika kita ngomong hal apapun kepada orang yang miskin attitude, pasti tanggapannya akan selalu negatif. Saya jamin deh. Oke. Saya akan berikan beberapa contoh tanggapan negatif dari golongan orang yang memiliki mental miskin attitude. Misalnya seperti ini. Wah, dia bisa sukses mah karena untung saja dan karena kedua orang tuanya kaya. Jika kedua orang tua saya kaya, saya pasti juga bisa kayak dia. Atau barangkali jika ada temannya yang lebih maju dari dia, maka orang yang memiliki mental miskin attitude pasti akan berkata begini. Wah, dia pasti pakai jalur begini deh. Wah, dia pasti pakai cara seperti ini deh. Dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada dalam pikiran dia hanya negatif, negatif, dan negatif. Bahkan mungkin negaranya pun bisa-bisa dibilang negatif deh bagi golongan orang-orang yang memiliki mental miskin attitude. Yap, itulah 5 mental miskin yang akan menghambat seseorang untuk menjadi orang sukses. Jadi jika teman-teman merasa memiliki salah satu atau beberapa ciri dari mental miskin yang sudah kita bahas tadi, jangan berkecil hati ya. Tidak ada kata atau istilah terlambat untuk merubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik.